Halo teman-teman, jumpa kembali pada topik kelima, series belajar RPA yang berjudul Excel dan Data Table. Topik ini merupakan topik kelima dari total 9 topik pada series belajar RPA. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengertian dari data table, apa itu workbook, contoh skenario yang biasa digunakan terkait Excel dan data table ini, dan yang terakhir adalah kita akan belajar demo bagaimana menggunakan Excel dan data table. Kita mulai. Data table itu adalah tipe data yang dapat menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, meniru Excel di UiPath. Jadi, masing-masing koordinasi data ini bisa diidentifikasi menggunakan kombinasi huruf, angka representasi kolom dan baris seperti Excel. Jadi misalnya kolom A1, B1, A2, C2, dan seterusnya. Data di dalam data table ini disimpan di dalam memori, sehingga proses aksesnya sendiri cukup cepat ketika kita ingin menggunakan operasi yang lain seperti manipulasi data, manipulasi string, penjumlahan, aritmatika, dan lain sebagainya. Sedangkan workbook itu adalah istilah lain dari Excel. Nah, bagaimana hubungan antara data table dan workbook ini bekerja? Jadi ketika developer mendevelop suatu robot dengan UiPath, proses yang umum biasa dilakukan adalah robot itu akan membaca data dari Excel atau spreadsheet. Kemudian, data tersebut disimpan di dalam data table untuk pemrosesan lebih lanjut, yang lebih cepat. Jadi, salah satu contoh kasusnya adalah misalnya ketika kita membaca data dari Excel, UiPath sendiri memiliki banyak fungsi yang bisa digunakan. Misalnya ada contoh append range untuk menggabungkan data, get table range, read cell, read column, dan read row. Sementara untuk menyimpan data yang dibaca dari Excel tersebut ke data table ada juga banyak fungsi yang akan kita coba beberapa dari fungsi tersebut. Dan fungsi terakhir umumnya adalah ketika data table itu telah selesai diproses, kita juga ada keperluan untuk menyimpan data dari data table tersebut ke Excel agar bisa digunakan oleh user. Fungsi yang digunakan adalah write cell dan write range. Selanjutnya, untuk keperluan demo, kita akan coba 3 skenario ya. Jadi yang pertama adalah kita akan membaca data dari file. Kita akan coba yang pertama adalah file bertipe data CSV, kemudian file bertipe data Excel, kemudian kita menyimpan di data table. Nah, di UiPath sendiri ada 2 cara untuk membaca file CSV atau Excel ini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan yang kita sebut file access level. Dalam hal ini, ketika robot menggunakan file access level, ketika robot decoding menggunakan file access level, maka keunggulannya tidak membutuhkan Microsoft Excel untuk terinstalasi. Namun kekurangannya hanya bekerja untuk file dengan tipe data XLSX, jadi tipe Excel yang terbaru ya. Sedangkan ada fungsi kedua di UiPath yang disebut kita kenal dengan Excel App Integration. Keunggulannya bisa mensupport file lebih banyak, bisa XLSX, XLSM, dan CSV. Tapi kekurangannya Microsoft Excel harus terinstall di laptop tempat robot itu bekerja. Nah, kita akan demo bagaimana apa sih perbedaan antara dua cara pembacaan data ini. Selanjutnya, setelah datanya kita baca, kita simpan di data table, maka demo kedua adalah kita akan coba menggabungkan atau merge dua data table dan menulis hasilnya ke Excel. Dan terakhir kita juga akan mendemokan beberapa hal, misalnya demo read range, read column, read row menggunakan Excel Application Integration Scope ini. Oke, baik. Selanjutnya mari kita akan coba demo. Sekarang kita akan belajar demonstrasi bagaimana menggunakan Excel dan data table dengan menggunakan UiPath. Di layar sudah tertera layar UiPath, kemudian skenario yang akan kita gunakan adalah ada 3. Yang pertama, bagaimana kita membaca file CSV dari 2 file, kemudian kita akan menyimpannya ke dalam data table. Yang kedua adalah kita akan menggabungkan kedua data table tersebut, kemudian yang ketiga kita akan menulis
data table yang telah kita gabungkan ke dalam Excel, dan kita akan menggunakan beberapa sampel fungsi yang tertera pada Excel Application Integration Scope di UiPath. Oke, kita mulai dengan penjelasan dari sampel file dulu ya. Jadi saya sudah membuat 2 buah sampel file di sini dan diletakkan pada folder tempat kode UiPath ini tertera di sini. Jadi agar aksesnya lebih gampang ya. Kemudian kita akan coba cek sampel file yang pertama di sini. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah contoh sampel file list of supplier di sini. Jadi ada 12 kolom yang bervariasi, ada ID, ada internal name, ada external name, ada website, industri, tanggal supplier, dan seterusnya. Kemudian di sampel file kedua, kita akan coba buka. Ini adalah file yang sama, 12 kolom, namun dengan data yang berbeda ya. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari ID-nya, kita mulai dari 21 sampai 30. Sementara untuk sampel file, ID-nya kita mulai dari 1 sampai 20. Oke, setelah melihat contoh sampel file, kita akan coba mulai coding ya. Kita akan coba mulai membuat pemrograman. Oke, seperti biasa, saya selalu mulai dari sequence di sini. Kemudian rename sequence utama. Kita akan mulai kode pertama dari log message agar kode kita rapi ya. Info. Kemudian saya akan beri nama 1 mulai membaca data dari CSV dan membaca data dari CSV. Oke, fungsi yang akan kita gunakan untuk membaca CSV ini adalah read CSV. Cukup straightforward namanya ya. Ya, dan teman-teman bisa lihat ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam fungsi read CSV ini. Yang pertama adalah read from file, di mana kita menspesifikasikan path dari file tersebut. Kemudian output to, kita akan menspesifikasikan data table, tempat variabel hasil pembacaan CSV tadi disimpan. Kemudian ada checkbox hash header, ini menunjukkan bahwa apakah ada header pada CSV file tadi, di mana file kita defaultnya ada ya. Umumnya file CSV itu memiliki header di sini. Oke, untuk read from file, teman-teman cukup klik tombol browse from file di sini, maka defaultnya akan muncul dari UiPath demo ya. Jadi kita tinggal pergi ke folder tempat sampel file yang pertama tersebut tersimpan. Oke, cukup straightforward ya di sini. Jadi URL sampel file sample1.csv. Kemudian untuk output to, kita harus membuat dulu variabel data table yang bertipe data table. Di sini saya akan buat dt supplier 1 misalnya. dt itu kepanjangan data table ya. Untuk variabel type-nya kita akan gunakan string. Di sini listnya sudah tertulis ya, system data.datatable. Namun jika di komputer teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik browse.type, kemudian cukup ketik system.data.datatable. Oke, bisa dipilih dan klik OK. Dan selesai pembacaan CSV yang pertama. Saya akan coba melakukan rename agar bisa dibedakan kodenya ya. Read CSV file pertama. Selanjutnya, kita akan lanjut dulu ya untuk pembacaan file CSV yang kedua. Di sini saya akan menggunakan fungsi yang sama, yaitu read CSV. Namun, perbedaannya adalah kita akan coba membaca file sample2.csv. Untuk output to-nya, saya akan coba buat variabel baru agar dibedakan dengan variabel pertama. Saya akan beri nama dt supplier 2 dengan variabel type-nya adalah system data.datatable. Oke, maka saya bisa isi output variabelnya adalah dt supplier 1 dan variabel 2. Dan cukup sederhana,
kita telah membuat satu kode, satu robot yang akan membaca data dari CSV, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam data table 1 dan data table 2. Di sini saya belum tuliskan ya tipe variabelnya. Kita akan coba isi dt supplier 1. Oke. Selanjutnya kita akan coba menggabungkan dua data tabel tersebut, yaitu dt supplier 1 dan dt supplier 2, agar hasilnya menjadi tergabung ya, menjadi satu. Oke, untuk itu saya akan coba mulai log message lagi agar lebih rapi. Menggabungkan dua data table. Oke. Fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua data table cukup sederhana ya, yaitu namanya adalah merge data table di sini. Oke. Dan kita akan ke kolom sebelah kanannya, properties. Ada dua komponennya yang harus diperhatikan, yaitu destination. Destination berarti data table object, di mana source data table itu di merge. Jadi sebagai tujuannya, sebagai hasil akhirnya. Sementara source itu adalah data table asalnya. Jadi data table mana yang akan ditambahkan. Di sini kita akan coba bebas ya, kita bisa menggunakan mau data table pertama ataupun data table kedua di destination. Di sini saya akan menggunakan misalnya contoh dt supplier 1. Sedangkan source-nya saya akan menggunakan dt supplier 2. Maka yang terjadi pada kode ini adalah seluruh file yang tersimpan di dalam dt supplier 2 akan di-merge atau ditambahkan ke dalam file di dt supplier 1. Yang artinya dt supplier 1 sekarang setelah kode merge ini dijalankan akan berisi kombinasi dari dt supplier 1 dan dt supplier 2. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyimpan hasil dari dua merge data table tadi ke dalam suatu file Excel di sini. Untuk menyimpan file dalam Excel, saya akan gunakan fungsi yang kita sebut sebagai Excel Application Scope. Nah, ini adalah fungsi dari UiPath yang sudah terintegrasi dengan Excel ya, di mana persyaratannya adalah komputer teman-teman harus terinstall dengan aplikasi Microsoft Excel agar fungsi ini bisa digunakan. Akan coba tarik di sini. Oke. Nah, akan muncul browsing folder ya, workbook path, di mana kita akan meletakkan di mana sih file ini akan disimpan hasilnya. Untuk itu, teman-teman bisa lihat, saya sudah membuat satu file kosong dengan nama hasil yang berekstensi XLSX. Oke, kita akan coba buka. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah satu file kosong ya. Jadi, agar bisa disimpan hasilnya di sini. Oke. Maka saya akan coba klik browse di sini. Sample file hasil.xlsx. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini agar bisa datanya di copy ke Excel? Maka kita akan belajar lagi satu fungsi, kita gunakan namanya write range di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan write range. Ada dua macam write range ya, jangan tertukar ya ketika di search ya. Yang pertama adalah write range yang terletak pada Excel, berarti di bawah sub Excel di sini ada fungsi write range. Sementara ada lagi fungsi write range yang lokasinya terletak di dalam sistem, di dalam file. Oke, saya akan coba tarik ya kedua file tersebut untuk melihat apa perbedaannya. Jadi ini yang atas adalah write range yang di bawah sub fungsi Excel, kemudian yang di bawah adalah write range yang terdapat pada sub fungsi file. Nah, perbedaan dari dua write range ini adalah write range yang pertama itu tidak ada spesifikasi di mana alamat Excel tersebut. Sedangkan
write range kedua itu kita harus menspesifikasikan dulu di mana lokasi Excel-nya. Nah, kenapa write range yang pertama ini tidak ada lokasi Excel-nya? Itu karena lokasi Excel tersebut telah dispesifikasikan di dalam Excel Application Integration Scope. Sedangkan write range yang under file ini penggunaannya tidak bisa dilakukan di dalam Excel ini karena akan menjadi double. Gitu. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fungsi ini, tidak perlu menggunakan Excel Application Scope di sini. Oke, jadi itu ya perbedaan adalah antara write range di bawah fungsi Excel dan write range di bawah fungsi file. Oleh karena itu, karena kita telah menggunakan Excel Application Scope, maka kita tidak perlu write range ini, kita cukup delete filenya. Dan kita akan coba konfigurasi ya untuk write range di sini. Nah, ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi sheet Excel-nya, di mana default Excel setiap kali kita buat itu adalah sheet 1 di sini ya. Cuman ketika teman-teman ingin merename nama sheet-nya, maka perlu diperhatikan, di sini harus diubah. Kemudian A1 itu berarti start, ibaratnya filenya mau di-paste di mana. Di sini kita akan start di A1. Jika teman-teman mau mulai di kolom kedua, berarti kita harus tuliskan B1 di sini. Untuk sementara kita biarkan default dan data table di sini. Kita mau write ke data table yang keberapa sih? Seperti itu. Maka di sini karena kita udah merge tadi sebelumnya ke data table 1, maka teman-teman bisa ketik DT supplier 1 di sini. Oke. Dan kita telah menyelesaikan kode part pertama ya. Jadi membaca data CSV, read CSV file pertama disimpan ke data table, read CSV kedua disimpan ke DT supplier 2, kemudian kita menggabungkan dua data table dengan merge, kemudian kita akan mencetak hasilnya. Oke, mari kita run dan kita lihat hasilnya. Selesai. Kita lihat di output di sini. Lognya udah tercetak ya, selesai. Dan kalau teman-teman bisa lihat tadi sekilas ada pop-up ya, Excel. Itu karena kita menggunakan application scope, berarti menunjukkan bahwa robot yang akan menulis data ke Excel tersebut, kemudian otomatis dia close lagi. Kita coba cek hasilnya di Excel. Dan Excel tersebut sudah terisi. 30 data, gabungan dari data table 1 dan data table yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya, di Excel tadi, kita coba buka lagi ya. Yang kurang dari Excel ini adalah Excel tersebut tidak memiliki judul atau nama kolom di sini ya. Jadi judulnya hilang di sini, gitu kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak menambahkan fungsi header ketika kita menulis data di Excel. Untuk itu kita akan coba lihat di sini, kembali ke write range. Di sebelah kanan, ketika teman-teman mendefinisikan input data table, ada option add header. Maka di sini harus dicentang. Dengan ini, fungsinya adalah dari data table itu kita akan menambahkan header. Oke, kita coba run lagi. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini headernya udah muncul. Oke, jadi udah kelihatan ya perbedaan antara jika add header opsinya tidak dicentang dan dicentang. Selanjutnya, kita akan coba bermain sedikit beberapa contoh fungsi lagi ya di sini di dalam Excel Application Integration Scope. Fungsi berikutnya adalah kita akan coba belajar kalau datanya udah ada di Excel, data file hasil tadi sudah terisi, kita akan coba fungsi untuk membaca data dari Excel tersebut. Kemudian kita akan coba simpan lagi ya di dalam data table. Oke, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah read range.
Oke, again ya, ada dua macam fungsi read range, under Excel dan under file. Karena kita telah menggunakan application Excel application scope, maka kita cukup menggunakan read range yang ada di dalam Excel application scope. Sementara jika teman-teman menggunakan Excel read range yang di bawah file, maka ada perbedaan fungsi di sini, di mana workbook path-nya harus dispesifikasikan. Kita tidak menggunakan fungsi ini ya, untuk konteks ini. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa membaca read range di sini, sampel hasil. Kemudian ada dua komponen, yaitu nama sheet-nya, yaitu default sheet 1. Kemudian kita akan membaca range mana filenya di sini. Jadi teman-teman ada dua cara untuk menspesifikasikan read range ini. Petik 2 berarti membaca semua data yang ada di Excel tersebut, atau bisa juga menggunakan, jika teman-teman tahu range-nya, misalnya dimulai dari A1, kemudian dimulai dari misalnya L31 misalnya. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, untuk sementara kita akan coba biarkan default dulu, yaitu petik 2, berarti kita akan membaca semua file di sini ya. Nah, sekarang tinggal outputnya, kita mau simpan Excel tadi ke data table mana. Untuk itu saya akan coba buat satu variabel lagi, misalnya saya beri nama dt hasil. Saya akan coba kasih nama data table, scope-nya kita akan coba buat lebih gede ya. Oke, dan saya akan coba buat di sini dt hasil. Oke, sekarang bagaimana kita mau membuktikan bahwa file di Excel tersebut udah kita muncul di dt hasil tersebut? Maka hal yang paling gampang yang akan kita coba adalah kita akan cetak data di data table tersebut ya untuk melihat. Nah, di sini kita akan belajar satu fungsi lagi, yaitu for each row in data table. Fungsi ini berbeda ya dengan for each yang biasa kita gunakan. Jadi, saya akan coba tarik dua ya, apa perbedaannya di sini. Oke, for each row in data table ini fungsinya mirip dengan for each, namun hanya digunakan spesifik untuk melakukan iterasi pada data table. Sedangkan for each itu lebih general. Kita bisa melakukan iterasi terhadap apapun file yang bisa diiterasi. Array, list, file yang bertipe enumerable di sini. Nah, biasanya kita menggunakan for each di sini. Jadi, for each ini juga bisa melakukan iterasi di data table. Tapi sedangkan for each row di data table hanya spesifik digunakan untuk data table. Oke ya. Kita tidak menggunakan for each di sini. Jadi kita akan coba menggunakan fungsi baru ya, yaitu for each row di data table. Jadi ada satu variabel iteratornya, yaitu current row yang otomatis terbentuk. Kita tinggal buat in-nya di sini. Yaitu variabel apa yang akan kita iterasi dalam hal ini adalah dt hasil. Oke. Kita bisa cetak hasil ya dengan menggunakan log message di sini. Nah, dalam mencetak data table, teman-teman harus menspesifikasikan dulu ya nama kolomnya akan kita cetak. Tadi ada 12 kolom di dt hasil. Misalnya saya akan mengambil sampel internal name. Kemudian seperti biasa kita konversikan to string. Jadi dalam hal ini adalah kita akan mencetak variabel data pada kolom internal name ya di data table. Kita coba dua di sini. Mungkin kita akan coba cetak kolom kedua ya. Saya akan coba current row, buka kurung, website to string. Oke. Dan kita akan coba run.
Oke, muncul pesan error di sini. Kolom internal name does not belong to data table. Yang artinya adalah pesan error ini, kita menspesifikasikan nama kolom yang tidak tertera pada data table tersebut, DT hasil. Oke, kita coba cek ya bug fixingnya di file hasil. Oke, kesalahannya tertera pada internal name, di mana kalau teman-teman bisa lihat nama kolomnya tertulis internal spasi name. Sedangkan pada kode internal name-nya tidak ada spasi ya. Berarti pesannya di sini adalah nama kolom itu harus sama persis ya di kode di sini. Jadi jika karena suatu dan lain hal judul kolomnya berubah, maka akan mengakibatkan error di kodenya. Jadi ini salah satu error yang cukup sering terjadi ketika robot itu berjalan ya. Nama kolomnya berubah dan formatnya berubah. Maka perlu dibuat spesifikasi dan perjanjian terkait nama kolom ini. Oke, saya akan coba perbaikin. Kita akan coba buat tambahkan spasi. Dan kita akan coba run. Oke, kita lihat hasilnya di output. Ya, menggabungkan dua data table. Teman-teman bisa cek, dia akan mencetak. Kita akan coba buka hasilnya untuk perbandingan. Oke. Dia akan mencetak nama-nama internal name secara berurutan ya, mulai dari VPN service. Kemudian dia akan mencetak lagi websitenya, yaitu vpn.com. Kemudian dia akan mencetak lagi enel.com. Kemudian dia akan mencetak lagi energi provider. Kemudian dia akan mencetak lagi HR provider. Dan seterusnya. Oke. Saya akan coba close. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana cara kita mencetak file yang terdapat pada DT hasil tadi ya, dengan iterasi baris per baris. Kita akan coba demokan beberapa fungsi lagi ya, yaitu misalnya ada banyak fungsi yang bisa digunakan sesuai range tadi. Misalnya, bagaimana sih jika kita mau membaca satu sel aja, sel tertentu pada Excel tersebut? Maka ada satu fungsi yang bisa digunakan yaitu read cell. Sekali lagi, ada dua macam sel di sini ya, yaitu sel pada Excel dan read cell pada file. Seperti biasa, kita akan gunakan file pada read cell tersebut. Oke, saya akan coba tambahkan log message di sini biar rapi ya. Demo untuk read cell. Oke. Nah, jadi misalnya teman-teman, kita ingin membaca apa sih nilai yang tertera pada sheet 1 dan pada kolom A1. Outputnya adalah dalam bentuk string. Jadi, kita akan coba variabel baru, read cell result. Cukup sederhana. Saya akan coba buat read cell result di sini. Kita simpan variabel dan kita akan coba cetak hasilnya. Log message. Hasil dari pembacaan kolom A1 adalah, kita akan coba read cell result di sini ya. Kita akan coba cetak hasilnya. Dan kita akan coba run. Oke, kita ke output. Demo untuk read cell, hasil dari pembacaan kolom A1 adalah ID. Jadi di Excel hasil tadi, teman-teman bisa lihat ya, di kolom A1 adalah tertulis ID. Selanjutnya, kita akan coba melakukan
demo untuk melakukan fungsi read column ya. Saya akan coba cari fungsi read column. Tambahkan log message lagi agar lebih rapi ya. Demo read column di sini. Jadi kita akan membaca kolom ya, satu kolom di Excel. Misalnya di sini defaultnya saya akan coba kolom A2 di sini ya. Untuk melakukan fungsi read column ini sedikit unik ya. Fungsi kolom ini harus kita simpan dalam variabel yang kita kenal sebagai IEnumerable. Jadi apa itu IEnumerable? Deskripsi akan saya jelaskan, diberikan di link deskripsi di bawah. Namun secara garis besar, IEnumerable adalah variabel yang secara generik yang bisa diiterasi, yang bisa diulang satu persatu. Jadi kalau kolom itu banyak kan nanti hasilnya. Jadi agar bisa diiterasi satu persatu dalam hal ini. IEnumerable ini memiliki tipe datanya sendiri yang harus kita buat dulu variabelnya. Misalnya hasil read column. Maka variabel type-nya adalah kita akan cari IEnumerable. Teman-teman bisa pilih di sini adalah system.collection.generic IEnumerable dalam kurung T di sini. T ini adalah teman-teman kita mau menspesifikasikan variabel apa yang ada dalam kumpulan enumerable ini. Kita bisa memilih tipe datanya apakah integer atau string. Dalam hal ini kita akan coba gunakan objek karena objek itu adalah variabel cukup generik ya. Bisa digunakan. Oke, kita coba objek di sini. Dan kita selesai, kita dapat hasilnya, kita buat hasil read column di sini. Oke. Selanjutnya bagaimana kita melihat hasilnya? Maka kita akan mencetak di sini hasilnya. Untuk mencetak kita akan menggunakan for each ya, karena hasilnya tidak kita simpan di data table. For each item di hasil read column. Jadi karena hasil read column ini bertipe data IEnumerable, dalam hal ini artinya adalah tipe data yang bisa di tracing atau dimasukkan dalam pengulangan satu persatu, maka kita bisa menggunakan ini dalam bentuk for each ya. Jadi tipe datanya selevel dengan array ataupun list di sini. Oke, kita akan coba cetak hasilnya. Kita akan coba cetak item. Konversi ke string. Oke, cukup sederhana dan kita akan coba run. Oke, kita lihat hasil di output. Ya, akan muncul kolom ID-nya ya, dari 1 sampai 30, karena kita membaca kolom A di sini. Karena yang kita baca adalah kolom A2 di sini. Ya, di sini ya, kolom A2. Berarti akan mulai dari angka 1 sampai kolom ke bawah, 30. Oke. Untuk demo read row, fungsinya sama dengan read column. Namun, yang dibaca adalah baris di sini. Jadi kita spesifikasikan baris berapa yang akan kita cetak di sini. Oke, kita akan coba melakukan demo terakhir, yaitu read row. Coba log message dulu. Saya akan buat di sini, beri nama demo read row. Kita akan coba cari fungsi read row
Again ya, sama, kita jangan tertukar antara Excel read row di bawah fungsi Excel atau read row di bawah fungsi file. Oke, kita akan buat lagi satu variabel IEnumerable yang baru ya. Kita akan beri nama hasil read row. Tipe datanya adalah IEnumerable. Sequence-nya saya ganti. Yang atas juga saya akan ganti. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan for each di sini untuk mencetak hasilnya. Di sini berarti saya akan membaca read row dimulai dari row pertama ya, A1. Ini hasilnya akan saya simpan di hasil read row. Oke, kita ke looping for each item in hasil read row. Kita lakukan log message di sini. Kemudian kita cetak hasilnya. Item titik to string. Oke. Kita akan coba run. Pembatasnya kita lihat demo read row. Selesai. Kita ke output. Dan kita cukup lihat demo read row, maka yang terbaca adalah kolom-kolomnya. ID, internal name, external name, website, industri, recurrent supplier, dan seterusnya. Oke. Sekian demo dengan penggunaan Excel dan data table. Di sini kita hanya mencoba beberapa fungsi yang bisa digunakan. Selain itu, fungsi dari Excel Application Integration ini cukup banyak dan bervariasi dan bisa dicoba satu persatu untuk dengan video lengkapnya bisa dilihat dari website official UiPath. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.